Mengapa Yesus dan murid-muridnya diundang dan mau datang ke acara pesta itu? Seperti bagian tadi sebelumnya, kalau ini memang acara keluarga, maka wajarlah Yesus diundang ke sana, ya. Dan karena waktu itu Yesus sudah punya sejumlah murid dari hari pertama, hari kedua, kira-kira 5 murid. Maka bersama dengan 5 murid itulah Yesus datang ke acara pesta itu. Yang mau saya tekankan di sini adalah Yesus mau hadir dalam sebuah undangan pesta. Dan ini menunjukkan Yesus bukan orang yang anti pesta. Yesus bukan orang yang anti senang-senang. Yesus bukan orang yang anti sukacita. Senang-senang boleh, sepanjang senang-senang yang bukan dosa. Yesus memang beda dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu ada dugaan bahwa dia berasal dari komunitas Esseni yang hidup di sekitar Laut Mati, yang nanti meninggalkan Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati. Tapi itu ada dugaan seperti itu. Tapi jelas Yohanes itu memang orang khusus yang makannya cuma belalang dan madu hutan. Belalang itu kayaknya bukan belalang kita. Belalang itu adalah sejenis tanaman kacang-kacangan. Kemarin waktu saya pas ada di Emmaus, tiba-tiba tour guide saya datang dan dia berkata, "Pak, inilah belalang yang dimakan oleh Yohanes." Itu seperti dia model kayak pete. Kira-kira modelnya seperti itu. Hanya karena mungkin proses penerjemahannya sehingga lalu akhirnya kita membayangkan belalang kita. Itu sama seperti lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Kita bayangkan kita punya jarum jahit yang ini, bagaimana unta masuk ini? Salah bang. Ada pintu gerbang Yerusalem yang besar dan jam malam tutup. Tapi karena banyak orang bisa masuk Yerusalem pada malam hari, tidak bisa ada petugas yang buka gerbang besar, maka disediakanlah gerbang-gerbang kecil yang namanya lubang unta. Gitu. Maksudnya kecil pas badan. Jadi kalau kamu datang bawa unta lalu bawa barang-barang, tidak bisa masuk. Gerbang kecil itu namanya lubang jarum. Tapi kita membayangkan jarum jahit kita. Ya, itu kendala-kendala karena gap sejarah. Ya. Nah, tapi Yohanes memang begitu. Yohanes tidak minum anggur, tidak makan pesta-pesta. Tapi Yesus beda. Dalam Matius 11 ayat 18-19, Yohanes datang, dia tidak makan dan tidak minum. Maksudnya tidak makan-makan dan tidak minum-minum. Kemudian anak manusia, Yesus datang, dia makan dan minum. Artinya Yesus itu tidak anti pesta. Yesus tidak anti kesenangan-kesenangan duniawi yang tidak dosa. Nah, ini penting supaya kita sadar bahwa menjadi Kristen itu tidak berarti anti terhadap semua kesenangan duniawi. Seolah-olah lu punya kaki tidak ada di bumi. Ada orang yang hidup terlalu duniawi sehingga lupa angkat mata ke surga. Tapi ada orang yang angkat mata ke surga, lupa bahwa kakinya masih injak bumi. Lu jadi malaikat saja. Mau ajak ke pesta, dilarang pesta pora. Ajak untuk ke rumah duka, biarkanlah orang mati, kubur orang mati. Ini lebih lu tinggal di surga saja. Tidak. Yesus tidak anti kesenangan duniawi. Karena itu dia hadir dalam sebuah pesta kawin yang memang bernuansa sukacita. Barclay bilang begini, Yesus sendiri tidak merasa canggung di dalam pesta semacam itu. Dia bukanlah seorang pengganggu kesenangan. Dia senang untuk ikut serta dalam kesukacitaan pesta kawin semacam itu. Memang ada sejumlah penganut agama yang suka menampilkan wajah muram kemanapun mereka pergi. Ikut Tuhan serius. Mereka selalu menaruh curiga terhadap berbagai macam kesenangan dan kegembiraan. Bagi mereka, agama adalah sesuatu yang harus dinampakkan dengan pakaian gelap, suara besar, dan bernada rendah. Malam Papen? Selamat malam. Ya. Bagi mereka, agama adalah sesuatu yang harus dinampakkan dengan pakaian gelap, suara besar, dan bernada rendah, serta menjauhi pergaulan sosial masyarakat. Para pengikut dari Ellis Freeman Palmer mengakui bahwa Ellis telah membuat mereka seperti mandi dalam sinar matahari. Yesus sama dengan Ellis. Spurgeon dalam bukunya berjudul Lecture to My Student memberikan nasihat yang bijaksana tapi juga pedas. Dia katakan,
Nada-nada berat yang menakutkan hanya pantas bagi para penggali kubur. Sedangkan Lazarus dibangkitkan bukan oleh keluh kesah kosong. Aku mengenal banyak orang beragama yang penampilannya dari kepala sampai ujung kaki, dari pakaiannya, nada bicaranya, tingkah laku, dasi dan sepatunya begitu berlagak saleh sehingga kemanusiaannya tak nampak sedikit pun. Dia lebih nampak malaikat daripada manusia. Beberapa orang laki-laki memakai selendang putih yang dililatkan pada kepalanya sehingga kemanusiaannya yang asli terselubung di dalamnya. Seorang yang tidak mempunyai keramah tamahan terhadap orang lain sebaiknya menjadi tukang gali kubur untuk para orang mati, karena dia tidak akan pernah bisa mempengaruhi orang lain yang masih hidup. Aku anjurkan agar setiap orang memiliki keriangan untuk memenangkan orang lain. Bukan jiwa kesembronoan dan pembual, melainkan jiwa yang ramah dan gembira. Lebih banyak lalat yang terpikat madu daripada cuka. Dan lebih banyak orang yang masuk surga karena perbuatan orang yang berwajah kasih daripada perbuatan orang yang bermuka durja. Yesus sendiri tidak pernah menganggap kegembiraan sebagai kejahatan. Karena itu para pengikutnya pun tidak perlu menganggap kegembiraan sebagai kejahatan. Karena itu kalau diundang pesta, datanglah. Sukacita, sukacita. Diundang Polones, bangun. Diundang Jai, bangun. Tidak apa-apa. Disuruh putar ke kiri. Putarlah ke kiri dan ke kanan. Waktu saya goyang-goyang begitu, pendeta juga goyang. Jadi kenapa kalau pendeta goyang, kawan? Seolah-olah seorang pendeta adalah seorang yang serius dan tidak bisa menikmati kesenangan dunia. Padahal itu bukan dosa. Yesus bukan orang seperti itu. Memang ada ayat Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Nah, ini tidak boleh ditafsirkan secara salah. Seolah-olah tidak boleh pesta sama sekali. Perhatikan kata-kata Henry. Yesus diundang dan dia datang memenuhi undangan itu. Dan berpesta bersama mereka untuk mengajar kita agar bersikap hormat terhadap kerabat-kerabat kita. Bergaul dengan mereka meskipun mereka orang yang statusnya rendah. Kristus datang dengan cara berbeda dari Yohanes Pembaptis yang datang tidak makan dan minum. Hikmat orang bijak mengajar kita bahwa kita harus terlebih berusaha meningkatkan hubungan yang baik dengan sesama daripada menghindarinya. Jadi urusan orang Kristen bukan hanya dengan surga. Kita masih di bumi, jadi harus urus surga sekaligus urus bumi. Amin. Nah, pelayanan, pesta. Kalau ada pesta bertabrakan dengan pelayanan, pilih salah satu atau habis pelayanan baru ke pesta. Tinggal dapat kolam kosong. Nah, jadi itu kehadiran Yesus mengajar kita tidak anti kesenangan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan. Dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4. Sementara 2 ruangannya dipakai untuk, jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya. Dan kami berharap bahwa ke depan menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti
setiap hari Minggu di bawah tenda ini dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun mulai minggu ini, kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Ezra Soru, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Karena itu, mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan. Tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIAN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.